Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengenalan mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang berukuran kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, melainkan dapat dilihat dengan mikroskop. Mikrobiologi meliputi berbagai disiplin ilmu seperti bakteriologi atau bakteri, virologi atau jamur, imunologi atau imun, dan parasitologi atau parasit. Makhluk hidup yang menjadi objek mikrobiologi disebut mikroorganisme. Mikroorganisme ada yang bermanfaat dan ada juga yang merugikan. Yang merugikan yakni yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia seperti mikroorganisme penyebab penyakit TBC atau Mycobacterium tuberculosis. Sementara yang menguntungkan yaitu mikroorganisme yang bersifat flora normal di mana keberadaannya dalam tubuh lazim atau biasa dan tidak menimbulkan penyakit. Bahkan ada yang beberapa yang memiliki manfaat. Contohnya bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan makanan dalam usus. Dalam mikrobiologi, dipelajari mikroorganisme yang ada kaitannya dengan penyakit infeksi dan dicari jalan bagaimana pencegahannya, penanggulangan, serta pemberantasannya. Sebagai contoh, ditemukannya antibiotik kemoterapi untuk memerangi kuman-kuman penyebab infeksi. Namun kenyataannya kuman tersebut dapat mampu menimbulkan infeksi karena ditemukannya jenis-jenis kuman baru dan sifat-sifat yang baru. Hal ini membuktikan bahwa kuman-kuman tersebut mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Penyakit infeksi sebenarnya sudah dikenal sejak dulu. Orang-orang purba menganggap bahwa infeksi merupakan suatu kutukan dari dewa atas dosa-dosa manusia, sehingga untuk menyembuhkan penyakit tersebut, dilakukannya pengorbanan-pengorbanan. Namun pandangan tersebut segera diperbaiki oleh kehadiran pemikir-pemikir pada masa lampau seperti Hippocrates yang mengemukakan penyebab infeksi yaitu ada dua faktor ya. Yang pertama faktor intrinsik atau dalam tubuh penderita dan faktor ekstrinsik atau di luar tubuh penderita. Kemudian diperbarui oleh peneliti-peneliti pada zaman selanjutnya seperti Anthony van Leeuwenhoek yang melihat makhluk hidup dalam cairan menggunakan mikroskop. Dalam penelitiannya, di mana makhluk hidup tersebut dinamakan kuman. Dan pada tahun 1860 oleh Louis Pasteur yang mengembangbiakkan mikroba dalam gelas labu yang dididihkan pada kondisi aerob dan anaerob dengan kesimpulan bahwa air keruh pada labu dikarenakan adanya mikroba di udara. Kemudian seiring zaman muncul berbagai ahli mikrobiologi seperti Lister yang melakukan metode desinfektan untuk mematikan mikroba di udara. Lalu pada tahun 1876 Robert Koch yang menyempurnakan penelitiannya yaitu dan mengemukakan postulat Koch, yakni yang pertama, kuman harus ditemukan dalam tubuh binatang yang sakit, tetapi tidak dalam binatang yang sehat. Yang kedua, kuman tersebut harus dapat diasingkan dan dibiakkan dalam bentuk biakan murni di luar tubuh binatang tadi tersebut. Yang ketiga, biakan murni kuman tersebut harus mampu menimbulkan penyakit yang sama pada binatang percobaan. Yang keempat, kuman tersebut dapat diasingkan kembali dari binatang percobaan. Lalu pada tahun 1900-an, semua jenis penyebab penyakit penting telah dapat diketahui seperti Bacillus anthracis penyebab penyakit antrak, Salmonella typhosa penyebab tipes, dan Shigella dysenteriae penyebab penyakit disenteri, dan lain-lain. Lalu pada tahun 1929 ditemukannya antibiotik penicillin oleh Alexander Fleming yang hasilnya sangat menakjubkan dalam pengobatan, seperti kemoterapi dan terapi dengan zat-zat kimia. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.